Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Para saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita baru saja mendengarkan cerita bagaimana para murid diutus oleh Tuhan. Tuhan ternyata tidak hanya mengumpulkan mereka, membina mereka, tapi juga sudah mulai dilibatkan dalam pewartaan Injil. Mereka diutus, maka mereka langsung berangkat memberitakan bahwa orang harus bertobat. Kemudian menolongi orang-orang yang menderita karena setan, karena sakit, dan sebagainya. Apa yang menjadi keprihatinan Tuhan sebenarnya dengan melibatkan para murid ini? Seperti yang diceritakan oleh Santo Paulus, Injil adalah kabar sukacita yang besar. Karena dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan oleh Santo Paulus tadi, Allah telah mengaruniakan pada kita segala berkat rohani di surga. Semua itu dalam Tuhan Yesus yang diutus ke dunia sampai menumpahkan darah di salib. Dan dengan demikian Dia memenangkan bagi kita semua segala karunia surgawi, yaitu kita semua akan tinggal bersama-sama di rumah Bapa. Kegembiraannya sudah dirasakan oleh Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Tapi saatnya akan tiba untuk kita semua. Itulah tadi Santo Paulus mengundang kita dalam bacaan kedua, mari kita memuji dan bersyukur pada Tuhan atas belas kasih-Nya ini. Tetapi problemnya, anugerah yang besar ini membutuhkan sambutan dari kita, dari dunia semua. Karena akan sia-sialah Tuhan menumpahkan darah di salib itu kalau kita tidak menyambut dengan bertobat. Bertobat adalah menyerahkan diri seutuhnya pada kuasa penyelamatan Allah. Tuhan telah mengampuni semua dosa, tapi kita perlu menyerahkan diri. Ampunilah aku, orang-orang berdosa. Dibutuhkan sambutan, yaitu pertobatan. Maka tadi para murid langsung berangkat mengadakan gerakan pertobatan. Dengan artinya bertobat, tetapi dengan pelayanan kepada siapa saja yang menderita akibat dosa, ketidakadilan, kesewenang-wenangan orang satu sama lain, dan memberontak kepada Tuhan yang memanggil kita semua supaya hidup saling mengasihi sebagai saudara. Itu gerakannya sederhana. Mereka berangkat. Apa yang mereka punyai kita terima dari Tuhan. Apa yang mereka bisa untuk melayani sesama yang banyak mengalami penderitaan. Itulah yang menjadi keprihatinan dan sambutan para murid. Diutus belajar mengadakan gerakan pertobatan. Bertobat itu membiarkan kasih Tuhan yang ada dalam Tuhan Yesus dengan jelas sekali menyentuh hati. Pertobatan adalah hati lebih dulu, kemudian tindakan. Nah, ini ada di tangan para murid. Dipercayakan pada para murid untuk menyentuh hati semua orang.
tugasnya sukar karena memang Tuhan juga menunggu reaksi dari manusia. Harapannya adalah kasih-Nya yang begitu besar menyentuh hati-hati semua itu. Menyadari kamu sebetulnya menderita, kamu tersesat. Meskipun mereka nampaknya gembira-gembira, semuanya beruntung, tapi sebetulnya rugi besar. Dan ini yang perlu disentuhi. Dan tidak ada jalan lain, kita mengikuti jalan Tuhan Yesus, pelayanan-pelayanan. Baik lewat contoh hidup maupun lewat kata-kata yang mungkin menolong mereka tersentuh oleh kasih Tuhan itu. Usahanya susah, berat, tetapi ini memang juga pekerjaan Tuhan yang Dia menghendaki supaya lewat kita para murid-muridnya. Supaya kehadiran Tuhan yang penuh belas kasih itu hadir di dunia ini. Supaya banyak orang yang tersentuh. Lalu mulai berubah, meninggalkan hidup lama dan masuk hidup baru. Perubahan ini mukjizat. Kerap kali berubah sulit sekali. Kalau sudah terjerembab, sudah terjerumus, butuh kesabaran, butuh pendampingan terus-menerus. Dan Tuhan memesan hanya 3 hal. Yang pertama, berangkatlah kalian berdua-dua. Bersama kalian berdua sekurang-kurangnya kerjasama. Cari akal bagaimana supaya Injil itu sampai kepada semua orang. Mewartakan Injil bukan pekerjaan pribadi, tapi bersama. Kemungkinan kalau tolong-menolong, kekuatannya lebih besar. Karena kesaksian dibutuhkan tidak hanya satu saja, tapi harus 2 dan lebih. Dan ini kuat, bisa menolong sesama. Yang kedua, Dia minta supaya para murid tidak membawa bekal. Percayakan semuanya kepada pertolongan Tuhan. Baik dirimu sendiri maupun berhasilnya pekerjaan. Karena ini memang pekerjaan Tuhan. Kita hanya alat-alatnya. Dan yang ketiga, Dia minta supaya kalau sudah sampai tempat berjumpa dengan mereka, tinggallah di sana sampai selesai, sampai berhasil. Mereka ada di tanganmu, kamu harus menolong mereka. Dan andaikan tidak ada yang menerima, Dia pesannya, berilah peringatan. Karena ini tidak demi kami, tapi demi kalian. Supaya mereka tersadar, tidak kami mengemis, tapi ini menolong. Itulah pesan-pesan yang sederhana sekali, tapi mengarahkan para murid. Mereka berangkat sungguh-sungguh mewartakan, mengadakan gerakan pertobatan. Mereka sendiri bertobat dan mengajak semua orang bertobat. Bertobat adalah meninggalkan pekerjaan jahat dan setan yang selalu menipu kita. Pekerjaan ini tidak jahat, pekerjaan ini baik untuk keselamatan sesama katanya. Tapi kita tahu setan pandai menipu, memutarbalikkan hal sampai orang setuju. Gerakan pertobatan adalah melawan segala pekerjaan setan dan godaan-godaannya.
godaannya maut, karena memang setan pandai memakai apa saja yang ada di dunia ini untuk menyesatkan. Bertobat berarti merubah hidup menjadi anak-anak Allah, belajar berjalan di jalan Tuhan Yesus, yaitu membawa kabar sukacita selalu, menggembirakan orang lain, melayani apapun yang mereka bisa kita tolong. Dan pertobatan adalah memang ada dalam tindakan. Itulah saudara-saudari sekalian yang menjadi keprihatinan Tuhan dan gerejanya, kita semua, yaitu supaya kabar sukacita sampai ke setiap jiwa yang dicintai Tuhan itu. Bagaimana caranya? Saya rasa firman hari ini adalah bimbingan yang baik sekali. Mungkin kita bisa meneladani Nabi Amos. Nabi Amos ditegur oleh Amasya, Nabi Raja, kamu pulang ke rumahmu karena di sini adalah bait raja. Kamu cari makan di rumahmu saja. Tapi jawabannya, aku memang hanya seorang petani, seorang gembala. Tetapi Tuhan sendiri mengutus aku datang ke sini untuk membawa firman Tuhan kepada umat Allah. Amos mengakui memang ini bukan pekerjaannya, tapi Tuhan mengutus. Karena belas kasihnya Tuhan memakai aku untuk membawa berita ini. Sikap yang amat bagus dari seorang Nabi Amos, yang mungkin baik kalau kita mencoba mengikuti teladannya. Yang kedua, apa yang kita punya kita bisa untuk melayani sesama kita pakai. Yang penting saya menyumbangkan sesuatu bagi mereka, sambil memberi kabar akan kasih Tuhan, akan pentingnya bertobat. Yang ketiga, apapun yang dipercayakan pada kita oleh Tuhan lewat gereja atau lewat masyarakat, kita tekuni dengan kesetiaan. Rupanya jalan ini yang ditawarkan pada kita untuk memperbarui komitmen kita untuk bersama-sama sebagai umat Allah mewartakan Injil. Maka dalam Ekaristi ini marilah kita bersyukur atas undangan Tuhan diperbarui ini dan mempersembahkan niat kita untuk mulai meningkatkan lagi tugas perutusan kita, mewartakan Injil dalam hidup kita sehari-hari. Amin.